Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan merakit power amplifier ya. Power amplifier ini stereo ya, R dan L ya, atau lab dan raig ya. Ini powernya udah stereo. Watt power amplifier ini kisaran 80 wattan ya, PMPO. Untuk tegangan supply power ini memerlukan tegangan 12 volt sampai 15 volt DC ya. Tegangannya ini non simetris ya, positif dan negatif aja, atau positif dan ground ya, bukan simetris ya. Untuk IC-nya ini menggunakan TDA 2004. Bisa juga untuk rangkaian ini menggunakan IC seri TDA 2005 ya. Ini untuk speaker left ya atau kiri, dan ini untuk speaker right atau kanan ya. Untuk bahan-bahan pendukungnya kabel rakit 2 warna secukupnya ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya juga saya sertakan di deskripsi video ini ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di deskripsi untuk bahan-bahan lengkapnya ya. Untuk bahan yang selanjutnya ini terminal speaker stereo ya, model jepit. Untuk bahan yang selanjutnya adalah soket RCA ini ya, stereo. Kita juga memerlukan power supply ya untuk power amplifier ini. Nah, untuk power supply yang saya gunakan, power supply-nya ini ya teman-teman ya. Ini power supply-nya udah saya rakit. Saya ini menggunakan trafo 5 ampere kecil teman-teman ya, dan disearahkan dengan 2 buah dioda 6 ampere ya, dan elko dengan nilai 4700 mikro 50 volt. Untuk penstabil tegangannya saya menggunakan IC regulator ya dengan seri 7812. Power supply ini juga sudah memakai transistor penguat arus ya dengan TIP 3055, dan difilter lagi dengan elko. Untuk outputnya ini 100 mikro ya. Untuk rangkaian power supply ini perakitannya sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek di link di atas ini untuk cara perakitan power supply ini ya. Nah, sekarang kita mulai rakit ya untuk power amplifiernya. Pendinginnya ini atau heatsinknya ini saya udah ganti ya dengan pendingin model sirip ya. Untuk pendingin dari bawaan tokonya menggunakan pendingin yang tipis ya seperti ini. Ini adalah pendingin bawaan dari tokonya ya. Nah, ini saya udah ganti ya pendinginnya atau heatsinknya dengan model sirip biar lebih bagus untuk menghantarkan panasnya ya. Nah, sekarang pertama-tama kita rangkai dulu ya konektor speakernya ya. Ini untuk speaker bagian R ya. Kita masukin dari atas, bisa juga disolder di bawahnya langsung ya teman-teman. Nah, ini saya pas pemasangan kabelnya di atas saja ya biar kelihatan buat teman-teman. Nah, sekarang saya solder dulu untuk kabel speakernya ya teman-teman. Nah, ini saya udah solder untuk kabel speaker right ya atau kanan. Sekarang kita pasang kabel speaker yang satu lagi teman-teman ya. Untuk jalur speaker power amplifier ini ya agak berbeda, karena untuk kabel negatif speakernya ini tersambung ke IC ya. Jadi ini berbeda ya, tidak seperti power yang lain ya. Contohnya power ini ya untuk SOCL 504, ini untuk kabel speaker negatifnya mengambil dari jalur ground ya atau CT ya. Berbeda dengan power amplifier TDA 2004 ini ya. Sekarang kita sambungin dulu ya
kabel speakernya ke terminal speaker model jepit ini. Kasih timah dulu teman-teman ya. Ini juga saya kasih timah dulu ya untuk mempermudah dalam pemasangannya ya. Nah, sekarang kita pasang ya kabel speakernya, kita pasang sini ya. Kita pasang lagi kabel speaker yang satu lagi ya. Nah, ini udah terpasang ya teman-teman. Sekarang kita pasang kabel input ya. Untuk kabel inputnya saya menggunakan kabel input isi 3 teman-teman ya, kabel canare. Untuk inputnya ini terpasang di sini ya teman-teman. Ini untuk input R, ini untuk input L ya. Nah, ini untuk input plusnya ini teman-teman ya. Nah, ini yang putih ini untuk input groundnya. Nah, ini juga sama, ini input positifnya yang R ya, dan ini untuk ground. Nah, untuk input groundnya R dan L ini kan ini satu jalur teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, nah ini ya, ini satu jalur teman-teman. Jadi kita pergunakan salah satu aja teman-teman ya untuk input groundnya karena satu jalur ya. Saya pasang ya untuk kabel inputnya. Nah, ini yang ada tanda putih ini untuk input groundnya bagian L ya. Nah, saya solder dulu untuk input groundnya ya. Nah, sekarang lanjut ke pemasangan input positif ya. Ini untuk lab ya atau L ya. Ini saya menggunakan kabel yang warna putih ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk pemasangannya. Nah, sekarang kita pasang input yang satu lagi ini ya, yang R ya. Ini saya untuk input R nya menggunakan kabel yang warna merahnya ya teman-teman. Oke, kita kasih timah dulu. Ini untuk input yang groundnya ini ya, ini tidak dipakai ya. Jadi teman-teman bisa pakai salah satu ya, karena ini untuk input ground ya. Ini satu jalur teman-teman ya. Nah, jadi bisa dipakai salah satunya ya, bisa yang ini, bisa juga dipakainya yang ini, bisa ini nggak dipakai bisa ya. Jadi bisa dipakai salah satu aja ya untuk input groundnya. Nah, ini untuk soket inputnya saya kasih timah dulu teman-teman ya, untuk mempermudah dalam pemasangannya. Ini posisi pinnya yang ada di dalam ya. Nah, kita sambungin. Nah, sekarang kita pasang kabel input yang kiri atau lab ya. Ini kabelnya yang putih ini tersambung ke sini teman-teman. Ini tersambung ke bagian dalam pinnya ya. Nah, ke sini teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal pasang kabel input bagian groundnya ya. Untuk input bagian groundnya ini yang ini ya teman-teman. Ini bagian luar ini ya. Nah, ini tersambung ke sini satu jalur. Teman-teman bisa pasang di sini atau di sini juga bisa ya, karena ini tersambung ya untuk groundnya, menyatu. Jadi ke sini juga bisa. Nah, saya akan pasang seperti ini teman-teman ya, biar lebih kuat. Nah, pemasangan kabel groundnya saya pasang ke sini. Nah, saya kasih timah dulu untuk kabel input groundnya. Nah, ini untuk groundnya kita satuin aja ya. Pemasangan kabel inputnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat jelas ya.
Nah ini ya, ini untuk kanan ya, ini untuk kiri kabel putih, untuk kanannya menggunakan kabel merah. Nah untuk input groundnya ini ya teman-teman disatuin ya. Nah ini untuk kabel power supply-nya, ini kabel hitam ini saya pergunakan untuk negatif ya atau ground, yang putih ini ya untuk negatif. Nah di PCB-nya juga ada tandanya ya, warna putih ya. Nah kesini solder dulu teman-teman ya untuk kabel negatifnya. Ini saya menggunakan kabel warna merah ya untuk power supply positifnya. Kita tinggal pasang kabel ini ke power supply teman-teman ya. Nah ini untuk negatifnya saya sambungin ke sini. Nah ini untuk positifnya tersambung ke sini. Nah teman-teman juga untuk supply-nya bisa menggunakan adaptor juga teman-teman ya. Adaptor 12 volt yang udah jadi juga bisa teman-teman ya. Untuk power amplifier ini sangat cocok ya buat speaker 5 in atau 6 in ya. Untuk kelas kamar ini udah cukup ya, udah lumayan. Atau untuk ruangan kecil ya udah cukup ya untuk power ampli ini. Nah ini teman-teman ya, kabel speakernya udah saya pasang. Ini speakernya 5 in teman-teman. Untuk pengetesannya, ini menggunakan power ampli TDA 2004 langsung ya, yang terhubung langsung ke handphone. Jadi ini tanpa tune control teman-teman. Saya juga menggunakan kabel input ya. Ini kabel input 2 ke 1 ya. Nah ini nantinya terhubung ke handphone. Nah kita pasang dulu kabel inputnya ke soket RCA. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini tersambung ke handphone langsung ya, saya mengetesnya ya. Nah, kita putar musiknya. Nah ini udah nyala teman-teman ya, lumayan ya buat di kamar atau ruangan kecil teman-teman ya. Ini saya untuk mengetesnya tidak kencang-kencang teman-teman ya, soalnya ini udah malam ya. Nah kita coba ganti ya lagunya, kita coba instrumen dangdut teman-teman ya. Nah mungkin sekian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang udah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya atau menemukan channel ini ya, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru ya. Nah mungkin sekian, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.